Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna khairu kalami kalamullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin fin nari. Amma ba'd. Teman-teman semua, azakumullah wa iyyakum jami'an. Wa ba'da, ibu-ibu yang semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala, pencipta, pengatur dan penguasa alam semesta yang alhamdulillah dengan kekuatan darinya, baik kekuatan hati dan kekuatan fisik tentunya, alhamdulillah Allah mampukan kita untuk kembali berkumpul di salah satu tempat terbaik yang ada di muka bumi, yaitu Masjid Allah Subhanahu wa taala, di mana tadi beliau mengingatkan bahwa alhamdulillah Allah awali kita untuk beraktivitas kita dengan hal yang baik, di mana ikhwani fillah azzakumullah yang seperti ini kembali saya ingatkan harus kita syukuri, karena di luar sana ada yang mengawalinya dengan yel-yel, ada nggak yel-yel? Mereka kalau mau kerja tuh ngumpul dulu, bikin lingkaran yel-yel. Ya tentu terserah mereka, itu tempat mereka. Alhamdulillah kita tidak seperti itu. Artinya Allah kembali buka jalan baik untuk kita. Kita pertama kali datang dari rumah kita, tempat di mana kita mencari maisha, dan kita dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala ke masjid. Ke masjid, ya. Artinya ikhwani fillah azakumullah, kita bergembira dari Allah dan Rasulnya, di mana Nabi kita juga yang mulia sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, innallaha idza arada 'alal 'abdi al-khaira ista'malahu. Allah kalau inginkan seorang hamba kebaikan atasnya, maka Allah akan memampukan dia, mempekerjakan dia, dan memampukan dia untuk melaksanakan kebaikan. Teman-teman semua azakumullah, materi kita sebenarnya tadi yang sudah diinformasikan dan akan berlanjut untuk seri akidah insyaallah, ya. Ini hal-hal yang memang wajib kita ketahui dari akidah kita, dari tauhid kita, dan apa-apa yang mencederai akidah kita dari kesyirikan dan yang semisalnya. Namun khusus hari ini ikhwani fillah azakumullah, barangkali sekedar informasi, ya. Karena bagi saya pribadi, bagi saya ikhwani fillah azakumullah, ya, settingan tubuh saya sendiri masih berada di bulan Ramadan. Artinya mata tuh masih nggak bisa tidur, jam 10, 11, 12 belum bisa tidur, belum ngantuk sama sekali, nggak bisa dipaksakan juga, masih begitu. Di jam, ya waktu sahur tuh kan jam 3:30 dah, sama sekali sudah juga nggak ngantuk. Jadi ya malam kita nggak bisa kayak Ramadan, dan subuh juga kita nggak bisa sahur tiap hari kan, karena memang nggak ada syariatnya. Tapi maksud saya ikhwani fillah azakumullah, artinya Ramadan belum jauh meninggalkan kita. Untuk yang sudah Syawal, ya berarti sudah selesai ya. Kalau mulainya hari kemarin, hari apa kita Ramadan? Lalai saya. Ahad ya. Ramadan, apa namanya? Id. Senin tak Ahad. Senin Bu ya. Berarti tadi pagi itu istri saya salah. Dia bilang ngotot Ahad. Kayaknya Senin saya bilang. Dasarnya nggak masuk kerja, jadi hari itu enggak ya berjalan aja lah. Ala kulli hal ikhwani fillah azakumullah, yang sudah
Syawal ya, berarti insyaallah sudah selesai dengan 6 hari. Baik, ikhwani fillah azakumullah, berangkat dari firman Allah Subhanahu wa taala di ayat yang sudah teman-teman hafal dari kecil, dari kita madrasah siang biasanya anak-anak dulu, termasuk ayat-ayat yang disuruh dihafal oleh kiai-kiai kita dulu. Ayat ini dalam surat Al-Insyirah atau Alam Nasrah kita bilang. Apa itu ayatnya? Fa idza faragta fansab. Ya, fa idza faragta fansab. Apa artinya? Yang tahu? Jangan antum Ustaz yang jawab. Yang lain ya. Oke. Fa idza faragta fansab. Asafid biasanya sih, cuman beliau lagi izin cuti katanya. Karena ketua pemuda hijrah harus bisa mempertanggungjawabkan. Mas Ali, apa arti faida faragta fansab? Masyaallah. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, faida faragta fansab. Kalau engkau selesai dari satu urusan, kalau engkau selesai dari satu kegiatan, kalau engkau selesai dari satu ibadah, maka kata Allah segera. Karena nanti kalau ada jeda, mulai laginya malas, maka Allah perintahkan segera laksanakan kegiatan, segera laksanakan ibadah setelahnya. Dan ikhwani fillah azakumullah, saya nggak akan bahas Ramadannya, sudah lewat ya. Tinggallah kita di dua kondisi tentunya. Apakah kita menjadi orang bertakwa ataukah sebaliknya menjadi orang yang termasuk dari doanya malaikat Jibril alaihissalam, ragiba anfu 'abdin dakhala alaihi ramadhanu falam yughfar lahu. Celaka seorang hamba yang masuk padanya bulan Ramadan dan dia keluar dalam kondisi tidak diampuni. Naudzubillah. Ya, kita di kedua kondisi. Satu, kita menjadi orang bertakwa sesuai dengan tujuan Allah Subhanahu wa taala mempuasakan kita. Perlu teman-teman tahu juga, puasa itu bukan untuk buat kita lapar, karena pada hakikatnya sore buktinya kita bisa boleh makan, pagi juga boleh makan. Jadi bukan tujuannya bukan bikin kita lapar, bukan bikin kita haus, bukan. Karena sore paginya boleh, ya. Hanya sekian jam aja, Pak. Ya memang tujuannya la'allakum tattaqun, karena tujuannya bertakwa. Maka kalau nggak dapat tujuan ini, ya pasti dapat yang kedua, yaitu doa Jibril alaihissalam kecelakaan. Ikhwani fillah azakumullah wa iyyakum jami'an, di bulan Syawal ini teman-teman, kalau boleh saya katakan sebetulnya bulan pembuktian. Bulan pembuktian kita ke Allah bahwa ya yang saya sembah kemarin itu sama dengan hari ini yang saya sembah itu engkau. Ya, bulan ini bulan pembuktian juga bahwa ya memang Al-Quran yang kita baca kemarin, yang siang malam yang luar biasa kan, kita bulan Ramadan ada yang tamat, ada yang 10 kali enggak? 5 kali deh. Misalnya, satu kali belum dapat hadiah, Mas. Kalah sama anak saya itu. Baik, ikhwani billah azakumullah. Hebatlah kita di bulan Ramadan. Ya, yang kalau antum cek, sudah dicek belum dari tadi malam sampai hari ini Al-Qur'annya? Sudah dicek belum? Sama nggak isinya dari Al-Fatihah sampai An-Nas? Sama nggak, Bu? Sama. Kalau beda segera WA saya, Bu. Saya kasih Al-Quran, mau berapa dus, insya Allah ada. Ya, kalau memang beda awalnya, Ustaz, di dalam Ramadan Al-Fatihah sampai Anas, di luar Ramadan kok acak-acakan? Enggak, sama. Ya, yang beda itu kita. Maka di sini Allah katakan, faida faragta fansab. Jika engkau selesai dari satu urusan, dari satu ibadah, maka laksanakan ibadah setelahnya. Ini kata Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi kita yang mulia Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengkabarkan kepada kita bahwa innal a'mal, ya sungguhnya amal yang ahabba ilallah, yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya dari bukan jenisnya,
Tapi dari segi sesuatu yang memang dia dilakukan terus-menerusnya, ya. Nabi mengatakan bahwa yang paling dicintai oleh Allah adalah adwamuha wa inqalha. Amal yang dilakukan secara terus-menerus meskipun sedikit. Ya, saya nggak menuntut saya ya, apalagi menuntut antum, nggak mungkin ya. Antum bukan bagian dari saya. Saya nggak menuntut diri saya seperti Ramadan kemarin. Siang malam kita baca Quran. Ya, banyaklah hal yang bisa kita lakukan. Saya yakin nggak mungkin sama 11 rakaat tiap malam. Ya minimal witirnya tuh jangan ditinggal. Kan kemarin tuh hebat. Saya dan antum tuh hebat. Ya, ada yang ikut taraweh selama 1 juz ya, masih sunnah beberapa teman dari Hemet. Saya lihat di sana, ya bisa ternyata selesai hampir jam 10 loh di sana. Padahal siangnya habis kerja capek, tetap malam bisa, tapi hebatnya. Nah sekarang kan kondisi badan kita ini lagi seger, Bu, Pak, lagi seger, ya. Kok malah nggak bisa? Itu kan sesuatu yang. Kenapa saya bahas ini teman-teman semua? Setidaknya bulan ini menjadi indikator, nggak memastikan, enggak. Ya memastikan diterima atau tidak, enggak. Tapi ada indikator, selalu Allah itu berikan indikator, Pak. Ya, selalu Allah berikan petunjuk-petunjuk yang itu bisa jadi rem, bisa jadi gas. Kita tidak pernah tahu kita ke surga atau ke neraka, tapi Allah ngasih indikator ke kita. Kalau orang dikehendaki ke neraka, jalan ke sana tuh dibuka lebar. Indikatornya begitu. Kalau kita dikehendaki ke surga, indikatornya jalan ke sana tuh gampang. Mau belok ke kiri itu susah. Ada aja halangannya. Itu kan indikator. Sama bulan ini, punten, tolong periksa, ya. Kalau yang malam pertama bulan Ramadan lepas, berarti malam Id kita, malam takbiran orang kita bilang, udah ndak baca Quran, sudah ndak sholat malam, padahal bukan sebulan kemarin loh Ramadannya tuh. Baru tadi sore, gampangnya kan gitu. Kalau tadi malam, nanti malam takbiran, berarti hari ini kan masih puasa kita, masih hebat tuh maksud saya, ya. Nah kalau nanti malam aja kita udah nggak sholat malam maksud saya, apalagi sholat wajib, alhamdulillah, ya. Sudah nggak baca Quran, itu kan berarti ada sesuatu di kita. Karena lazimnya begini teman-teman, lazim tuh sesuatu yang pasti mengikutinya tuh, bahwa lazimnya bagi orang yang berbuat baik akan Allah berikan kebaikan. Hal jazaul ihsani illal ihsan. Harusnya kalau kita melakukan kebaikan maka Allah berikan kebaikan. Maksud saya kalau Ramadan kita kemarin alhamdulillah Allah terima, biasanya di bulan ini nggak ada yang berubah dari diri kita. Saya ulangi, ini kata-kata penting. Kalau Ramadan kemarin siang dan malamnya Allah terima, biasanya sunatullahnya, ya pastinya bulan Syawal pun sama. Kalau yang sholat malamnya kemarin diterima, maka tiap malam selama berarti ada berapa malam kita nih? Malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat, malam Sabtu, malam Ahad, malam Senin, 7 malaman kurang lebih ya. 7 malamnya nih nggak tinggal. Kenapa? Hal jazaul ihsani illal ihsan. Bahwa kebaikan itu akan melahirkan kebaikan. Saya ulangi nih kata-kata ini. Allah berfirman dalam surat Ar-Rahman, hal jazaul ihsani illal ihsan. Bahwa kebaikan akan melahirkan kebaikan. Ini kata Allah. Ayat ini sering saya ulang. Bahwa kebaikan itu pasti kata Allah akan melahirkan kebaikan. Sudah sunatullahnya begitu. Nggak ada. Antum berbuat baik, lahir keburukan tuh enggak. Itu bukan sunatullah. Sunatullah itu apa ya bahasa Indonesianya? Yang enak. Apa Ustaz? Sunatullah itu bahasa Indonesia mungkin semacam ya sesuatu yang ya pasti terjadinya gitu tuh. Ya pasti terjadi, timbal balik mesti terjadinya begitu. Sunatullah lah bahasa kitanya, ya.
Segi Islamnya sunatullahnya begitu. A dapatnya A, nggak ada A dapatnya B, itu bukan sunatullah. Gampangnya gitu. Orang kerja ya pasti dapat sesuatu, kurang lebih gitu ya. Maka sunatullahnya sebuah kebaikan yang Allah terima akan menghasilkan kebaikan. Makanya para ulama mengatakan inna min jazail hasanah al hasanatu ba'daha. Mereka mengatakan bahwa kebaikan, ya sesungguhnya kebaikan yang Allah terima akan menghasilkan kebaikan setelahnya. Kebaikan yang Allah terima sebelumnya akan menghasilkan kebaikan setelahnya. Harusnya begitu. Maka teman-teman masih belum lama, 7 malam, 7 hari ini masih belum lama. Kalaupun sudah mulai males, coba diikat kembali. Toh yang saya sembah di bulan Ramadan sebulan kemarin sama dengan yang saya sembah di hari ini dan sampai hari kiamat. Ya, yang saya butuhkan masuk surga di bulan Ramadan sama dengan yang saya butuhkan surga untuk saya masuk di bulan-bulan lain, kan sama. Ya, kita mengharap ampunan Allah di bulan Ramadan, di bulan lain kita mengharap juga. Kita ingin masuk surga di bulan Ramadan, di bulan lain pun kita ingin masuk surga. Berarti kan sama sebetulnya. Al-Quran yang kita baca tadi yang diganjar berlipat ganda sama dengan Al-Quran yang kita baca sekarang. Jadi sebenarnya nggak ada yang berbeda, ikhwani fillah. Nah kalau berbeda ini hati-hati. Ini yang saya mau tekankan kepada antum semua, bahwa hal jazaul ihsani illal ihsan, bahwasanya kebaikan itu Allah akan berikan kebaikan yang semisal. Maka ikhwani fillah azakumullah, nasihat pertama saya untuk antum semua, dan ini mungkin bisa dicatat ya, karena ya tentu perintah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam agar qayyidul ilma bil kitab, ikat, tulis ilmu itu dengan mencatatnya. Di antara nasihat pertama yang mungkin bermanfaat untuk diri saya sendiri, ikhwani fillah azakumullah, adalah hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan ittaqillaha haitsuma kunta. Ya, ittaqillaha haitsuma kunta. Apa itu? Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kalian berada. Dimanapun dan kapanpun kalian berada, Nabi mengatakan ittaqillah, bertakwalah kepada Allah kapanpun dan dimanapun kalian berada. Ini perintah dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya, makanya sebagian manusia bertanya kepada para ulama, mana yang lebih baik? Apakah bulan Sya'ban, bulan Ramadan, atau bulan Muharram? Ya. Maka mereka menasihati wala takunu rabbani wala takunu ramadhaniyun wala takunu sya'baniyun dan seterusnya. Jangan kalian menjadi ramadhaniyun yang kenal Allahnya hanya bulan Ramadan aja. Jangan kalian menjadi sya'baniyun, ya orang yang kenal Allah di bulan Sya'ban saja. Jadilah kalian rabbaniyun, ya orang-orang yang hamba-hamba Allah yang memang beribadah kepada Allah sepanjang hari, sepanjang minggu, sepanjang bulan, sepanjang tahun. Ya, jadi kalau ditanya mana yang baik, yang baik adalah orang yang senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling baik. Ya, bukan kita di bulan Ramadan, ya jelas di bulan Ramadan lebih baik kita melaksanakan ibadahnya, ya, tapi di bulan Ramadan pun kita sama. Maka nasihat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam yang pertama adalah ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kalian berada. Pertanyaannya, kenapa kita mesti menjadi manusia yang bertakwa? Puasa untuk takwa, ya. Dan Nabi mengatakan ittaqillaha, bertakwalah kepada Allah dimanapun berada. Saat puasa, di luar puasa, malam Ramadan, di luar malam Ramadan, sama kita bertakwa. Ya, jangan jadi manusia yang kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau di luar bulan Ramadan atau bahkan lebih parah dari itu, ketika dia bersendirian dia berani menabrak kayak lepas, ya kayak lepas. Selesai Ramadan tuh kayak belenggu-belenggunya lepas.
Semua ditabrak sekarang. Yang dulu-dulu tidak berani, mikirnya masih Ramadan, sekarang berani. Hati-hati yang seperti ini. Pertanyaan kembali dari saya tadi, kenapa kita menjadi manusia yang bertakwa? Harus menjadi manusia yang bertakwa. Tafadhal. Ibu barangkali. Kenapa kita mesti menjadi manusia yang bertakwa? Monggo. Saya acung. Silakan, enggak apa-apa, saya enggak apa-apa. Salah enggak apa-apa, benar, alhamdulillah. Fadhal. Kenapa kita mesti menjadi manusia yang bertakwa? Mas Zainal. Mas. Hah? Al-Rizimnya Allah. Ada yang lain? Mas Abidin, mana Mas Abidin? Saya habis Zainal tuh ada Abidin. Ada? Ada, Masya Allah ada. Berarti pas, duduknya samping-samping kan ya? Monggo Mas. Kenapa kita menjadi manusia? Harus menjadi manusia bertakwa. Allah juga ngomong, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, wahai orang-orang bertakwalah kepada Allah. Nabi juga mengatakan ittaqillaha. Dan tujuan puasa sebulan kemarin bukan untuk bikin kita lapar haus, tapi menjadi manusia yang bertakwa. Kenapa? Semuanya harus menyuruh kita menjadi manusia yang bertakwa. Semuanya gitu kok. Semua amal Islam ujungnya takwa. Kenapa? Yang jenggotnya udah putih. Dan biasanya insya Allah lebih. Tadi saya lihat Mas Suganda mana berarti kan? Di depan atau Pak? Itu Masya Allah, bosnya duduknya di jalan gitu. Monggo Pak di depan. Nah itu ada yang ngacung. Siapa itu? Hah? Itu perintahnya. Tujuannya apa? Kenapa kita harus menjadi manusia yang bertakwa? Antum bisa lihat nanti di surat apa diantaranya Ali Imran 133. Surat Ali Imran ayat 133. Di situ Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawat wal ard uiddat lil muttaqin. Ini jawabannya kenapa kita harus menjadi manusia yang bertakwa dimanapun dan kapanpun kita berada. Karena Allah mengatakan wasari'u, bersegera, segera. Habis Ramadan ya sehari dua hari ya, kalau bisa jangan puasa dulu. Di pengalaman saya lupa nyampaikan kemarin ya di materi kita Ramadan. Boleh, asal jangan di hari rayanya aja. Setelah hari raya itu sudah bisa, tapi para ulama nasihati sehari dua hari setelah hari raya kalau bisa tidak puasa dulu. Ya nanti masih panjang waktunya kan, Syawalnya. Kenapa? Satu, itu masih aroma kebahagiaan. Ya, memang Idul Fitri ini beda kayak Idul Adha teman-teman. Terus terang, Idul Fitri ini beda. Saya sendiri harus sedih karena Ramadan berpisah. Tapi sisi lain saya harus bahagia karena ini sedang hari raya, nggak boleh kita cemberut, sedih nggak boleh. Ya, itu sudah bahagia. Ya kita di kondisi itu lagi atur aja. Nah sehari setelahnya para nanti jangan langsung puasa. Kalau bisa sehari dua hari itu kita silaturahmi, ada makanan segala macam, jadi mati. Ya, luas rahmat Allah itu luas. Ya, nggak melulu ibadah terus enggak. Ibadah juga nggak perlu sholat terus enggak. Selingi saja, malam itu selingi saja. Saya kalau lagi nggak kuat bangun, ya apa saja, saya baca buku kah, mengaji kah, atau baca artikel, apa saja sudah. Ibadah itu enak divariasi, jangan melulu puasa misalkan. Ya yang kuat puasa silakan. Ya, jangan melulu soal malam full dah. Antum ada bacanya, ada zikirnya, ada tasbihnya, ada istighfarnya, itu enak gitu. Coba bervariasi begitu, rasanya memang satu biar tidak membosankan. Sama, ini habis Ramadan kita Idul Fitri sehari dua hari kata para ulama kalau bisa tidak puasa dulu. Boleh nggak haram. Ya,
Tapi kalau bisa jangan puasa dulu Bu katanya, masih opornya masih ada, jamuran lebarannya masih ada, parselnya masih belum dibuka, belum dimakan, itu masih harus dinikmati. Berkunjung ke saudara, ada saudara berkunjung kan nggak asik ya, saudara datang disuguhi makanan, kitanya nonton lagi, kenapa kan lagi puasa, kan nggak enak ya. Orang juga nggak enak lah namu ke rumah kita, nggak enak masa makan deh. Itu nasihat, lupa saya sampaikan di bulan Ramadan kemarin. Artinya ikhwan fillah azakumullah, susul setelah ibadah ini, apa nih ibadah setelah ibadah ini ada, karena kita bisa 24 jam ibadah, bisa nggak cuma sholat ibadah itu, zikir dan sebagainya. Maka Allah bilang, wasari'u ila magfiratin min rabbikum. Ya, apa sari'u? Ada sabiqu, ada sari'u. Kalau sabiqu berlomba-lomba, lomba-lomba. Ya, lomba apa? Ya ada di sini lomba azan. Jangan lomba rebutan jadi imam. Ya, yang keutamaannya besar itu apa? Tukang azan. Kalau kita kan rebutan jadi imam. Apa faedahnya? Sebutkan ke saya. Faedahnya jadi imam. Justru antum mempertanggungjawabkan orang-orang yang di belakang. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Tapi kalau tukang azan, jelas hadis-hadisnya. Semua benda, semua makhluk yang mendengar suaranya akan bersaksi akan azannya dia. Dan kelak di hari kiamat dibangkitkan dalam keadaan leher yang panjang sebagai bukti bahwa dia dulu di dunia memanggil manusia untuk sholat. Rebutannya jadi tukang azan, ya, balik menjadi imam. Saya pengen itu azan, tapi dia juga ngukur kalau suaranya bercek ya tolong, maksudnya ngerti sendiri aja. Orang dengarnya juga kayak gimana ya, asik suara yang enak-enak. Dari sini ada cafir, ya. Saya minder ngimamin dia. Cuman ya karena memang tugasnya saya dari khotib dan ini, ya mau nggak mau. Suara beliau lebih bagus gitu kan, misalkan. Tapi ikhwani fillah azakumullah, apa saja yang bisa kita lakukan? Wasari'u, ada wasabiqu. Kalau sabiqu tadi berlomba-lomba, kalau sari'u bersegera. Nantilah ya, Syawalnya masih panjang, masih 20 harian. Nggak kerasa teman-teman, nggak kerasa sehari terus, nanti habis, kesempatan kita hilang ya, kesempatan kita hilang. Maka Allah katakan wasari'u, bersegera. Kalau sabiqu tadi berlomba-lomba ya, kalau sari'u bersegera. Apa saja ya, ada azan, sudah tunda semua aktivitas, alhamdulillah ya, antum diobrak-obrak di sini sama atasan-atasan antum, dari mulai yang di belakang, ayo salat sampai yang di depan. Saya lihat juga disuruh salat, segera itu tinggalkan kerjaan sudah ya, semuanya. Artinya ikhwani fillah azakumullah, kata Allah Subhanahu wa taala, wasari'u ila magfiratin min rabbikum, dan bersegeralah kalian menuju ampunan Allah dan surganya ya. Yang luas surga itu seluas langit dan bumi. Jadi kita nggak desek-desekan, insya Allah karena surga itu seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin. Jadi kalau ditanya kenapa kita jadi harus manusia yang bertakwa, satu, agar Allah mengampuni kita dan Allah memasukkan kita ke dalam surga. Ini dalilnya ya, bersegera kepada ampunan Allah dan ke surganya Allah yang memang disediakan bagi orang yang bertakwa. Jadi kalau ibu tanya kenapa kita jadi harus mulai bertakwa ya, puasa sebulan bagi manusia yang bertakwa supaya masuk surga. Kenapa disuruh sholat jadi manusia yang bertakwa? Supaya masuk surga. Dan kenapa kita juga menjadi manusia yang bertakwa? Yang kedua, bisa teman-teman lihat di surat At-Tolak ayat 2 sampai 3 ya. Surat At-Tolak ayat 2 sampai 3. Kenapa kita mesti menjadi manusia yang bertakwa? Yang pertama supaya masuk surga ya Bu. Yang kedua, apa yang kedua Bu? Di surat At-Tolak ayat 2 sampai 3. Kata Allah Subhanahu wa taala,
Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh innallaha balighu amri qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Baik, ini ayat yang sangat mulia teman-teman. Kenapa kita menjadi manusia yang bertakwa di bulan Ramadan, di bulan Syawal atau di bulan-bulan lainnya? Terus jaga ketakwaan kita, karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan jalan keluar. Ya. Saya nggak perlu mengulangi materi saya yang dulu saya sampaikan tentang bahwa manusia itu pasti diuji. Ya, mau di Ramadan, mau di luar Ramadan, ujian itu ada. Dan ujian kita macam-macam. Ujian manusia itu macam-macam. Ya, maka saya pernah bilang ke teman-teman, kalau ada manusia yang boleh tidak diuji, kira-kira siapa? Waktu itu saya sampaikan siapa? Kalau ada manusia yang boleh nggak diuji, kira-kira siapa yang layak? Rasulullah, jelas, ya, bukan kita. Beliau baik, beliau rahmat, beliau kasih sayang, beliau bermanfaat. Ya, hampir tidak ada celah. Ya ada sebagai manusia ada, tapi hampir tidak ada celah, beliau sempurna. Tapi tetap diuji. Dan ujiannya lebih berat dari kita semua. Bukan hanya ujian kenabian, jelas. Ujian kenabian kerasulan jelas berat. Ya, ujian beliau yang sisi manusianya pun berat. Kadang beliau nggak punya duit untuk makan, bahkan sekelasnya Nabi. Pernah nggak? Pernah nggak? Antum pernah nggak gitu? Yang bener bu, buat makan loh. Kalau kita barangkali nggak adanya buat beli apa? Baju, buat beli HP baru. Kalau Nabi buat makan, benar, ya. Dan terbukti beliau sampai menggadai baju besinya ke orang Yahudi. Ya. Nah kita jelaskan kenapa ke orang Yahudi ya. Kalau ke sahabat ya, kira-kira gimana? Kalau tahu nabinya lagi nggak ada uang, sampai gadai baju besi. Kira-kira apa yang dilakukan Abu Bakar, Utsman, Abdurrahman bin Auf? Kira-kira apa? Ya nggak kebayang apa yang akan mereka berikan. Tahu nabinya kurang, tapi Nabi menghindari semua itu. Sama ya, nasihat barangkali buat saya dan yang semisal dengan saya, Ustadz ya dipanggilnya, kalau nge-share saya sakit di WA, kira-kira apa yang terjadi? Nanti bos-bos serotan datang pada. Tapi nggak begitu, Ivan. Nabi nggak begitu. Beliau lebih memilih Yahudi bukan dalam rangka mengutamakan kita, lebih menjaga diri. Ya, ya beliau gadai. Ya kalau diuangkan kita 3 so itu ya 100 ribuan lah, 100 ribuan. Maju mundur 100 ribu buat makan. Ya ada masalah gitu, sebagai manusia itu ada masalah. Sekelasnya Nabi itu ada masalah keuangan, masalah rumah tangga. Ya pernah nggak Nabi cekcok dengan istrinya, dalam artian ya wajar suami istrinya ada ya nafkah kurang, istrinya protes, ya sudah, kalau memang lebih engkau menginginkan dunia ya silakan, tapi kalau engkau menginginkan akhirat silakan bersama. Ya mereka juga mikirlah meninggalkan Nabi karena masalah begitu. Ada bahkan yang lebih dahsyatnya adalah seluruh keturunan Rasulullah SAW yang laki-laki Allah wafatkan. Apa nggak berat? Itu ujian manusia maksud saya. Ya apalagi saya, apalagi antum, ya jelas-jelas lebih-lebih. Ya ada yang dibuka hartanya, diambil sehatnya. Ada yang sehatnya dikasih, hartanya dikurangi. Ya begitulah manusia itu sudah. Ya sudah begitu semua. Sehatnya paripurna, hartanya paripurna, duit tangga. Apa tangga ibu? Parkir kendaraan asalnya letra, uang sampah asal, iya, durung esuk sorewan bengi urusan, buyeng romonanya. Apa itu? Bukan ujian buat kita, ujian.
Jadi nggak ada manusia yang baik-baik aja. Kita perlu solusi, dan solusi terbaiknya dari Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Allah bilang, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan jalan keluar ini. Nanti ada. Ya. Hari ini berasa entok, badannya meriang, kendaraannya kempes, tokennya muni, Bu. Aduh. Iya, kata Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan jalan keluar dari masalahnya. Inilah jawaban kenapa kita harus jadi bertakwa di luar Ramadan dan di dalam bulan Ramadan. Ya, maka ini ikhwan billah azakullah. Allah katakan wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan jalan keluar. Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak disangka. Banyak nanti berjalan, sudah nggak perlu mikirkan kayak gimana, susah jalan, sudah laksanakan perintah Allah, jauhi larangannya, biar Allah yang selesaikan. Kita yakin nggak Allah maha mampu menyelesaikan semua ini? Mampu, Bu. Bahkan yang nggak bisa masuk akal, ya bisa kalau Allahnya sudah turun tangan, tanda kutip, ya. Musa depannya laut merah, Bu, Pak, depannya laut merah, belakangnya pasukan Fir'aun, maju mati, mundur mati, ya. Ya kalau kita di posisi itu kira-kira pertolongan tuh ya hampir buntu, gak ada lagi sudah. Tapi kalau sudah Allah Subhanahu Wa Taala yang bantu, yang nggak mungkin ya jadi mungkin. Nggak mungkin, Bu, laut terbelah jadi 12 tuh nggak mungkin. Nggak mungkin. Nahu every band, tahu nahu nggak? Nggak bisa. Ilmu manapun nggak bisa mendung laut tuh nggak ada. Apalagi lautnya terbelah dan airnya samping kiri, samping kanan, ya kal jibal, seperti gunung. Dimasuk ke lorong air itu seperti tingginya kita masuk ke lorong gunung. Kan nggak bisa. Tapi kalau sudah Allah bantu, ya bisa. Jangankan cuma ngurusin berasnya ibu, bapak. Jangankan cuma ngurusin sakitnya. Jangankan cuma ngurusin ban kempes. Ini nggak mungkin loh, nggak mungkin aja bisa kalau Allah. Jadi sudahlah, buang pikiran kita Allah nggak bisa. Allah maha mampu semuanya. Khutbah kemarin saya bilang, prasangka baik ke Allah ini mahal. Saya sampaikan itu kemarin. Jangan kalah sama iblis. Iblis saja yakin Allah pasti bantu. Ketika dia minta, ya Allah tunda kematian sampai hari kiamat. Dia yakin Allah bisa. Dikasih nggak sama Allah? Dikasih. Iblis loh itu. Ya, loh kita malah ragu, cuma urusan beras, cuma urusannya gitu-gitu. Musa alaihissalam yakin Allah selalu punya cara. Bahkan yang tadi nggak ada jalurnya, nggak ada jalannya, nggak ada sejarahnya, laut terbelah, ya terbelah. Sudah, jangan otak kita tuh nggak mampu mencerna hal-hal yang di luar kapasitas kita. Sudah, Allah katakan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ini janji Allah. Siapa yang bertakwa kepadaku, saya berikan jalan keluar dan saya berikan rizki dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Terbukti sudah Musa, nggak masuk akal. Sampai di ujung sana sudah 2 malam karena mereka lari Mesir 2 malam kan, dalam kisah yang sahih 2 malam mereka muter-muter Mesir non-stop mereka, ya, 2 kali 24 jam. Terus mereka kehausan. Minta minum di ujung daratan sana nggak ada air setetes pun. Ya, lagi-lagi karena mereka orang bertakwa. Tujuan mereka hijrah supaya tidak dipaksa kesyirikan, berarti bertakwa. Allah tolong mereka minta minum, kata Allah, fadrib bi asokal hajar, pukul tongkatmu ke laut, ke batu. Batu itu nggak bisa mengeluarkan air, Bu. Yang bisa mengeluarkan air itu dari langit dan dari bumi. Ya, bumi ada pepohonan, semisal batu nggak bisa. Tapi kalau sudah ini yang Allah perintahkan, nurut aja udah.
Tongkat dipukul ke batu maka muncrat dari batu itu 12 mata air tanpa henti juga. 12 kabilah bisa minum dari batu itu. Fanfajarat min hutnata asyrata ain. Muncul darinya 12 mata air. Jadi jangan pusing memaknai wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Kami berikan rizki dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Ya, itu termasuk rizki kita bisa kumpul di sini. Ya wajar, dunia kerja ada persaingan, tapi nggak sampai di luar yang sikut sana sikut sini, ya sampai membahayakan kita keluarga, tidak ada. Saya yakin, ya wajar lah. Namanya manusia, enak ya. Mas Ali di depan ASEAN wajar. Ya enaknya di belakang, ya bisa jalan-jalan terus wajar, ya. Tapi nggak sampai kayak di luar. Saya yakin nggak sampai seperti di luar. Ya. Mereka sudah mahal, mereka sudah membuat celaka dan semisal. Naudzubillah. Baik, jadi ini jawaban kedua kenapa kita harus tetap bertakwa di luar bulan Ramadan, karena kita terus akan dijumpai masalah. Dalilnya mana? Dalam surat Al-Baqarah kata Allah Subhanahu wa taala, apa kata Allah Subhanahu wa taala? وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Sungguh kata Allah, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ, dan sungguh, ya Allah awali dengan harf taukid. Sungguh, pasti saya uji manusia itu, pasti. Ya, yang dikasih pilek, satu dikasih puyeng, satu dikasih ini, satu dikasih semua, sudah ya, dengan berbagai macam ujian yang memang sudah Allah lihat ini mampu. Ingat, tujuan ujian itu bukan untuk menyiksa kita, untuk meninggikan derajat dan antum mampu. Allah katakan ada yang dikurangi hartanya, ada yang dikurangi nyawanya, ada yang dikurangi ya macam-macam buah-buahannya, kesehatannya dan semisalnya. Jadi jangan juga ikhwani fillah azakumullah kita lepas dari ketakwaan kita selama bulan Ramadan. Terus jaga ketakwaan kita ya sampai Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita di dunia ini. Baik, ikhwani fillah azakumullah. Lalu yang pertama berarti ya tetaplah bertakwa kepada Allah dimanapun dan kapanpun kita berada. Yang kedua, ikhwani fillah azakumullah, ini nasihat untuk diri saya sendiri dan untuk mendoakan saya juga semoga istiqomah, ya kita saling mendoakan ikhwani fillah azakumullah, doakan kami juga agar istiqomah dalam kebaikan. Pesan saya yang kedua untuk diri saya sendiri dan untuk teman-teman semua adalah tetap jaga selalu oleh kita Al-Quran. Betul ya, tetap jaga oleh kita semua di dalam Ramadan dan di luar Ramadan, di bulan depan sampai Allah matikan kita, tetap jaga Al-Quran. Ya, yang masih punya targetan kemarin Ramadan, Mas Ali 1 kali bulan ini bisa harusnya Mas, bisa insya Allah. Ya, kemarin lemes, capek, sambil kerja kan tetap jalan, aktivitas tetap jalan. Bisa ternyata 1 kali khatam di bulan ini insya Allah lebih bisa. Karena tenaga kita lebih seger. Ya malam kita pun tidak terawih, harusnya lebih bisa. Ya minimal kalau tidak bisa jangan tinggalkan, tetap baca, mau tidur sehalaman. Antum kalau udah terbiasa gini kan, labak, kelompok nanti tidur tuh nggak bisa. Ada yang kurang apa? Oh iya belum baca Quran. Wudu baca sehalaman, nyenyak tidur. Coba nanti malam mulai lagi. Saya mau target, pokoknya bulan Syawal saya juga mau khatamkan 1 juz. 1 juz. 30 juz, 1 juz yang apa-apa sih sebisanya ya, karena Allah katakan tentang ibadah fattaqullaha mastata'tum. Tapi ikhwani fillah azakumullah, coba punya targetan lagi, bulan depan saya mau khatamkan ini, bulan depan saya mau begini, bulan depan saya mau begini, termasuk nanti materi kita ikhwani fillah azakumullah ya. Anda berharap nanti untuk pegang kitabnya juga, kita pakai kitab tauhid insyaallah. Nanti saya coba cari yang terjemahannya paling ringkas. Banyak sekali terjemahan dari kitab tauhid ini yang ringkas, tapi samping kiri kanan atasnya tuh ada space lebar tuh, jadi nyatetnya nggak terpisah. Karena biasanya kalau ini kitab, ini catatan, satunya nggak ada tuh nggak ini.
Di antum coret-coret ke kitab, tidak apa-apa. Jadi insya Allah coba ngobrolkan dengan beberapa teman. Nanti antum pegang juga, insya Allah ke depan nanti kita materi akidah. Ya. Saya kembali ke perkara yang kedua, yaitu tetap jaga oleh kita Al-Quran. Ya. Kenapa? Ya karena kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Fatir ayat 29, surat Fatir ayat 29 Allah berfirman, Innal ladina yatluna kitaballah, ya, wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnakum, ya, mimma razaqahum sirra wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur, kata Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, innal ladina yatluna kitaballah, orang-orang yang membaca firman Allah, wa aqamus shalah, mendirikan salat, wa anfaqu mimma razaqahum, dan menginfakkan sebagian rizki yang Allah berikan kepada mereka, sirra wa alaniyah, baik secara sembunyi-sembunyi atau terang-terangan. Kata Allah, yarjuna tijaratan lan tabur. Hakikatnya mereka sedang bertijarah, sedang berniaga, sedang berjual beli dengan Allah yang tidak akan pernah rugi. Gak rugi, kita baca Quran gak rugi. Allah sebutkan orang yang membaca Quran. Ya meskipun tadi tidur jam 8, baca Qurannya 10 menit, berarti berkurang 10 menit. Ya secara hitung-hitungan manusia berkurang. Tapi beda, kata Allah, lan tabur, kamu tidak akan pernah rugi. Gimana? Pernah saya kasih pelajaran ke teman-teman, ketika ada ayat dan wakif yang berbeda, kenyataannya berbeda, maka kita harus bela ayat. Contoh, ya, kemarin saya katakan, Allah berfirman, Inna salat tanha anil fahsya'i wal munkar. Salat itu mencegah keji dan munkar. Kata Allah, prakteknya habis salat nyuri, habis salat bohong, habis salat bahkan ada na'udzubillah yang zina. Salat jalan, maksiat juga jalan. Katanya Allah, salat itu mencegah keji dan munkar. Terus gimana? Masa kita bilang, wah ayatnya salah, ya bahaya. Gak mungkin kan kita bilang ayatnya salah, ya? Atau kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di bulan Ramadan, wasufidatis syayatin, setan dibelenggu, gak ada yang ganggu dari setan. Masih ada yang di bulan Ramadan dah sholat, dah puasa pun ada, masih ada yang mabok di bulan Ramadan, masih ada yang judi, masih ada yang maksiat. Oh Nabi bohong, bahaya lagi. Masa kita bilang Nabi bohong? Ayat ini benar, hadis ini benar. Tapi gimana wakilnya, kenyataannya? Kayak gini nih misalkan, ya. Secara kasat mata kita mau jualan nih ceritanya. Kita mau jualan. Apabila ayat sepertinya berbentrokan dengan kenyataan, maka kita harus bela ayat. Maka saya ingin menjawab diantaranya beliau. Ditanya oleh muridnya, kenapa masih ada yang sholat, maksiatnya juga masih? Katanya begini, bunyi ayatnya, inna sholat tanha anil fahsya'i wal munkar. Maka beliau mengatakan bahwa ayat itu betul sadaqallah, ya Allah benar dengan semua yang Allah Subhanahu wa taala telah firmankan. Hanya sholat yang bagaimana dulu yang dia lakukan. Kalau sholat sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sholat, ya tentu sholat seperti ini yang mencegah keji dan munkar. Wong sholatnya begitu takbir ingatnya segala macam, gerakannya seenaknya, bacaannya seenak modelnya dan seterusnya. Ya jelas sholat-sholat seperti ini tidak sesuai dengan apa yang Allah dan Rasulnya inginkan. Sholat yang beginilah yang tidak mencegah keji dan munkar. Puasa, ya, kenapa masih ada maksiat padahal setan dibelenggu? Maka para ulama menjawab, satu, bisa jadi itu memang dari hawa nafsu dia. Yang kedua, dia sendiri yang jadi apa? Setan, karena manusia ada dua jenis, ya, setan ada dua jenis, minal jinnati wan nas, ada dari jenis jin dan dari jenis manusia. Selesai jawaban. Sama perkara ini, ya, kita mau dagang, mau buka warung, haji dulu lah. Bela-belain ini sih peragat-peragat, saya kasih 15 menit, ya. Wah ternyata yang nunggu tadi pergi, nggak jadi warung kita karena kita bukanya jam 8 lebih 15, 15-nya dipakai untuk ngaji dulu. Ya kayak sekarang nih,
harusnya sudah ada yang ngamplas, harusnya ada yang sudah packing, sejam dipotong. Hitungannya rugi kita. Secara kasar mata otak hitungan manusia rugi. Perusahaan tetap yang mengeluarkan sejumlah jam ini ternyata tidak dapat 8 jam misalkan. Tapi Allah katakan siapa yang berniaga dengan Allah, berjual beli, bertransaksi dengan Allah tidak akan pernah rugi. Saya gampang, misal ini jam 9 kita mulai kerja nanti, ya. Harusnya teman-teman ini kerjaan selesainya ini cuma dapat 10. Tapi dengan ditukar sejam, Allah lipat gandakan waktunya. Selesai cuma dapat 10, Allah berikan 40. Gampangnya begitu, ya. Harusnya ini ada orang yang mau beli jam 8 sampai jam 9 gampangnya. Karena kita lagi ngaji nggak dilayani dulu toh, ya. Tenang. Lari 1 Allah datangkan 10. Yang 10 ini ordernya 100 masing-masing. Kalikan 10, 100 kali 10 kira 1000. Itu cara ngitungnya. Allah maha mampu seperti itu. Paham ya? Antum lagi ngantuk-ngantuknya, paksa. Saya mau wudu dulu, saya mau baca surat Tabarok dulu, ya, supaya dapat syafaat ya ketika di dalam kubur misalkan. Ya sudah. Allah jaga dan Allah lipat gandakan tidurnya, harusnya nggak nyenyak, Allah berikan nyenyak. Pokoknya urusan bersinggungan dengan Allah pasti untung. Termasuk membaca Al-Quran. 1 huruf Allah ganjar 10. Jualan apa? 1 modal 1 hasilnya 10. Ya untung jelas. Ya. Dan orang baca Quran jelas kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'a harfan min kitabillah falahul hasanah wal hasanatu bi asri amsalihha." Ya, dan seterusnya. Jadi kembali bila azakumullah, tetap membersamai Al-Quran. Tidak bisa kayak kemarin Ramadan, yang minimal jangan tinggalkan, ya. Barangkali yang perlu mushaf kecil tuh kayak itu tuh bilang, insya Allah saya banyak itu tuh. Yang kecil-kecil itu nggak apa-apa sebenarnya, itu saya bawa ke sini 5 yasa bagi yang mau, itu tuh dibawa aja mas sekali. Karena ada yang mau, nanti kalau kurang saya bawa insya Allah masih banyak. Itu yang kecil itu. Yang untuk yang matanya masih matanya masih 2, kalau sudah 4 ya tidak bisa, kecil-kecil itu. Jadi ikhwan fillah azzakumullah, dibawa, dikantongin ya, jadi jangan kantonginnya yang lain aja, HP sebagainya. Ini malah antum nunggu ya, Mas Gani lagi nunggu suppliernya baca. Masih kelihatan segitu Mas Antum? Benar. Ya, kacamata enggak apa-apa kacamata. Ya, jangan sampai nanti bela-belain baca Quran sampai beli kacamata, giliran baca Quran nggak dibela-belain beli kacamata. Jangan. Kita nggak akan pernah rugi berinteraksi dengan Allah apapun sudah. Dan cari yang terbaik. Ini pesan saya terakhir. Ya, usah ingat. Kalau apa-apa tuh cari yang terbaik. Ya, cari HP buat ngerekam kajian, cari yang baik. Yang murahan aja buat ngerekam kajian ini loh. Atau buat foto cari yang baik loh. Ya, cari buat ngerekam kajian, ya cari yang utek. Ya, ini mic mahal nggak Mas? Mahal, jadi suaranya bagus. Ya, jangan buat kajian, nanti cari yang bercak gitu tuh. Buat live di apa namanya? Di apa Bu? TikTok yang bagus, cari kamera yang bagus. Kemudian buat kajian cari yang ya 15 menit sudah blur suaranya, jangan. Ya. Kita berinteraksi dengan Allah, yarjuna tijaratan lan tabur. Yang terbaik, ya. Yang terbaik buat sholat, jangan kalau buat jalan-jalan mahal, ratusan ribu. Baju koko belinya yang kaderan koning masjid lah sih. Justru ke masjid harus lebih baik. Nanti Allah ganti. Kan ini orang tahu, Allah tahu. Ini orang benar-benar maksimal ke saya, maka Allah pun berikan maksimal. Kalau antumnya memang sekedarnya, Allah pun berikan sekedarnya. Itu yang terjadi. Saya kembali bila Allah sudah jam 8 pas. Nah, insyaallah pertanyaan sudah bisa lewat WA, dan banyak teman-teman yang juga bertanya lewat WA, baik ibu ataupun bapak-bapak, silahkan ya.
Insyaallah kalau bisa saya jawab, dan mohon maaf barangkali telat tuh. Itu kebiasaan saya memang. Ini aja ada beberapa ribu WA sudah habis umur saya, maksudnya kalau ngurusin begini aja tuh. Baik, barakallahu fikum, itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk diri saya dan untuk semua. Barakallahu fikum. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.